Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali minggu pagi ini untuk kita sama-sama beribadah mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan Tuhan menyertai kita, amin. Kita akan mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan ini lagi kami dapat mengucap syukur, kami dapat memuji menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, kuasai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, karena kami tahu Tuhan ketika kuasa-Mu bekerja, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dari awal sampai habisnya ibadah kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau bawa segenap hati kita, segenap jiwa kita, kekuatan kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah-Nya, karena Dia yang layak terima segala pujian syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
Engkau imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung kau Tuhan, haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, benar Tuhan, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung kau Tuhan, kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung kau Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi, benar Tuhan, sebab Engkau imam besar agung. Kami sanjung kau, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini, kami bersyukur untuk segala pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan bertahta di atas pujian umat-Mu. Kau yang hadir melawat umat-Mu dimanapun berada, dan kami percaya ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua. Mampukan kami mengerti pesan Tuhan dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan di bulan yang terakhir di tahun 2025 ini. Saya percaya Bapak Ibu ini adalah tahun di mana kita sungguh disertai Tuhan. Dan oleh karenanya pada saat ini kembali saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Judul khotbah saya adalah jangan takut dan jangan bimbang. Ya, jangan takut dan bimbang. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketakutan adalah musuh terbesar dari iman.
Ya, dan kebimbangan adalah pencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua. Karena itu Tuhan tidak hanya menyuruh kita, memberi perintah kepada kita untuk jangan takut, jangan bimbang, tetapi Tuhan juga memberikan alasan kepada kita untuk kita tidak takut dan tidak bimbang. Ya, seperti tadi saya katakan, ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2025. Bagaimana sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai kita. Biarlah kita boleh terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan, akan segala pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh siap memasuki tahun yang baru 2026 nanti dengan semangat, dengan kekuatan, dengan iman yang semakin kokoh lagi di dalam Tuhan. Ya, sedikitnya ada 3 hal yang kita mau pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita, seperti yang tadi dikatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10a dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan adalah sebuah fakta, bukan perasaan, saudara. Kadang kita merasa Tuhan jauh, kadang kita merasa kita berdoa kok kayaknya Tuhan belum jawab ya. Kenapa ya? Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata apa dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat juga dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ingat dalam kisah di Alkitab, orang yang bernama Yusuf. Dan saudara tahu, di dalam setiap musim hidup dari Yusuf, Tuhan menyertai. Ya, di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lihat saudara, ketika dia dijual, Tuhan sertai ya. Kejadian 39 ayat 20 dan 21 juga berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, ketika Yusuf mengalami semua itu, ketika dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur, yang dalam tanda petik masih untung dia tidak dibunuh. Dia dijual kepada orang Ismail untuk menjadi budak. Dia dipertemukan dengan Potifar dan dia dibeli di situ. Dia menjadi kesayangan Potifar. Apa yang dikerjakannya berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Dia menjadi kesayangan. Namun sayangnya ketika dia difitnah, dia harus masuk ke penjara. Tetapi saudara tahu, bahkan di dalam penjara pun dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Dalam Kejadian 39 ayat kedua dan 21 jelas sekali bahwa Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan tidak menghindarkan Yusuf dari masalah, tetapi mengangkat Yusuf dari masalah yang ada. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Mungkin kita sekarang sedang mengalami ada di dalam sumur. Mungkin kita dibuang, dihianati, dilupakan. Mungkin kita difitnah, diperlakukan tidak baik, tidak adil, dan lain-lain. Saudara ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ketika kita dalam musim yang paling tidak enak sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada selalu di setiap musim hidup kita. Ya saudara, bagaimana awal tahun kemarin saya juga mengalami harus menjalani operasi coronary artery bypass graft. Atau bahasa yang sederhananya adalah bypass jantung. Tuhan tidak meluputkan saya mungkin dari operasi itu. Sehingga dada saya harus dibelah. Saya harus menjalani operasi besar. Ya, tetapi Tuhan menyertai.
Dari awal prosesnya, Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan pertolongan. Bahkan Tuhan menolong para dokter, para medis, obat-obat, alat-alat yang dipakai. Sehingga semua boleh berjalan dengan sangat-sangat baik. Sehingga operasi saya berjalan dengan baik dan cepat. Recovery-nya pun cepat sekali. Hanya dalam 3 minggu saya sudah bisa melayani lagi. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Oleh karenanya, jangan takut saudara. Karena Tuhan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Yang kedua saudara, jangan bimbang. Ya, Yesaya 41 ayat 10b dikatakan apa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi kita jangan bimbang dengan apapun yang terjadi. Karena kebimbangan ini akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Menjadi tidak tenang, menjadi stres, tidak bisa tidur. Dan banyak permasalahan-permasalahan lain yang terjadi karena kebimbangan yang ada. Orang yang bimbang itu tidak akan dapat apa-apa loh saudara. Karena orang yang benar itu hidup dari iman. Oleh iman dia berpegang kepada Tuhan. Kalau orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa dikatakan. Ya, kebimbangan muncul saat kita fokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka kebimbangan itu akan sirna, saudara. Ya, bagaimana Musa ketika dia bicara kepada bangsa Israel, mau mengajak bangsa Israel keluar. Ya, 10 tulah sudah terjadi di sana dan tiba saatnya mereka meninggalkan tanah Mesir. Ketika mereka berjalan meninggalkan Mesir, di belakang ada tentara yang mengejar. Sementara di depan ada Laut Merah yang harus diseberangi. Bagaimana? Bangsa Israel terdesak di 2 sisi. Maju terus ada lautan yang tidak bisa diseberangi saudara. Mundur ada tentara orang Mesir yang mungkin akan menghabisi, membunuhnya. Tetapi Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa, saudara. Dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ya, dahsyat sekali saudara. Pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Dan kita tahu apa yang terjadi. Laut Merah dibelah oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa menyeberangi Laut Merah itu seperti mereka berjalan di atas tanah kering. Bukankah itu sesuatu yang mustahil yang Tuhan lakukan? Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mungkin kita hadapi. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, kita selesaikan. Datang kepada Tuhan. Jangan bimbang. Karena kita punya Allah yang hidup. Yang selalu menyertai kita. Dan kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya adalah tetap sama. Mujizatnya masih terjadi. Ketika bangsa Israel diperhadapkan pada momen itu. Apa yang terjadi saudara? Satu perkara yang dahsyat boleh terjadi. Dan bukan cuma sampai di situ. Ketika tentara-tentara yang mengejar mereka berada di Laut Merah itu, air menutup dan mereka mati semuanya. Sungguh pertolongan, perlindungan Tuhan lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, yang bisa kita kerjakan, kita bisa harapkan. Ketika kita kehabisan akal, justru tangan Tuhan bekerja bagi kita semua. Tuhan tidak menghilangkan masalah sekali lagi, tetapi Ia menciptakan jalan di tengah masalah. Pegang ini baik-baik saudara. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya, terbukti sekali saudara. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kuasanya masih tetap dinyatakan. Saya boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Itu karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menolong, karena kuasanya ajaib dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pertolongan kita dahsyat. Dari pencipta segalanya, saudara. Bukan dari siapa orang hebat, orang pinter yang kurang pinter. Tetapi pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Dahsyat sekali, bukan? Oleh karenanya, jangan bimbang. Menghadapi apapun pergumulan dalam hidupmu, jangan bimbang. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Yesaya 43 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebuah janji Tuhan yang luar biasa, bukan? Bukan cuma kepada bangsa Israel di waktu itu, tetapi kepada Israel rohani, yaitu kita semua hari-hari ini, saudara. Pertolongan Tuhan itu selalu yang pertama adalah tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak juga pernah terlambat. Karena dia tahu momennya, kapan yang paling tepat pertolongan itu diberikan. Yang kedua adalah tepat cara. Caranya tepat, tidak seperti yang bisa dibayangkan. Tuhan melakukan lebih daripada apa yang masuk akal bagi manusia. Karena Tuhan tahu yang terbaik itu seperti apa. Dan Tuhan juga tepat sasaran. Dia langsung menuju kepada masalahnya. Tidak muter-muter, tidak segala macam. Laut dibelah. Bangsa Israel bisa menyeberang. Ketika air pahit, air itu bisa dimurnikan. Sehingga bisa diminum. Ya, ketika mereka tidak punya roti, bangsa Israel marah-marah. Dikasih roti. Dikasih embun, ya. Lalu minta daging, dikasih burung puyuh. Kurang apa, saudara? Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan tahu permasalahan kita. Dan dia pasti menolong kita tepat sasaran. Dan dia juga tepat orangnya. Dia tidak salah orang, saudara. Ia menolong orang yang berseru kepadanya. Oleh karenanya, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Naikkanlah segala permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita setia. Ya, jangan bimbang menghadapi hari esok karena Tuhan sudah ada di hari esok kita. Ingat khotbah saya berapa minggu yang lalu? Bagaimana Tuhan menyertai Elia ketika dia diutus ke sungai Kerit. Tuhan katakan apa? Aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Ya, dan itu terjadi. Lalu ketika sungai Kerit kering, Elia diperintahkan untuk ke Sarfat yang di Sidon, untuk berjumpa dengan seorang janda. Tuhan katakan apa? Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dahsyat, saudara. Bahkan Elia belum nyampe ke pinggir sungai Kerit. Bahkan Elia belum sampai ke rumah janda. Makanannya udah dikirim duluan. Orang atau pribadi atau siapapun sudah diperintahkan memberikan makanan. Demikian juga dengan kita. Jangan takut, jangan bimbang akan hari esok. Karena di hari esok Tuhan sudah ada menunggu kita. Dan Tuhan sudah memelihara kita. Ketika situasi mungkin mentok, jangan panik, saudara. Itu tanda bahwa Tuhan akan membuka jalan yang baru bagi kita semua. Saya banyak kali mengalami hal-hal yang mungkin tidak terduga. Yang mungkin, aduh bagaimana ini, saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak mampu mengatasinya. Bagaimana Tuhan? Dan ketika kita menyerah, justru pertolongan Tuhan turun dengan tepat bagi kita semua. Tetapi ketika kita pakai otak kita, justru kekuatan manusia lah yang diandalkan. Dan tidak berkenan tentunya kepada Tuhan. Ya, ucapkanlah syukur. Jangan ketika setelah ditolong, tapi sebelum ditolong pun kita ucapkan syukur. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua tadi adalah jangan bimbang. Sekarang yang ketiga, saudara, jangan goyah. Yesaya 41 ayat 10c dikatakan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang memegang tangan kita. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Pernah menuntun cucumu, anakmu yang mungkin sedang belajar jalan? Ketika engkau tuntun dia,
Dia jalan dengan susah, miring-miring. Ketika dia goyang dan hampir jatuh, apa yang terjadi? Tangan kita menariknya. Sehingga dia tidak jadi jatuh, dia tetap berdiri. Bukan begitu? Sama, kita pun di tangan Tuhan seperti itu. Mungkin kita jalan hampir jatuh, terseok-seok. Tangan Tuhan pegang kita, sehingga kita tidak terjatuh. Atau mungkin kalau kita kepleset, agak-agak jatuh, ya tidak sampai terjerembab. Ya, karena orang benar tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Firman Tuhan katakan, ya, pegangan tangan Tuhan lebih kuat daripada goncangan hidup kita. Ingat itu baik-baik, saudara. Mungkin langkah kita mulai lemah. Mungkin kita sudah lelah dengan keadaan. Mungkin kita merasa tidak sanggup. Ingat, dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan sempurna. Tangannya yang kuat. Tangan kanannya bahkan dikatakan dia pegang kita, saudara. Ya, artinya Tuhan yang memegang seluruh hidup kita, bukan sebagian. Kalau Tuhan pegang kita, pasti Tuhan pegang kita secara sempurna. Kalau Bapak yang jahat di dunia saja, kita pegang tangan anak kita supaya dia tidak terjatuh. Apalagi Bapak di surga, bukan? Ingat ketika Petrus berjalan di atas air, ketika Tuhan bilang, ke sini, datanglah, mari datanglah. Dia jalan di atas air. Ketika mulai dirasanya tiupan angin katanya, dia mulai bimbang. Petrus mulai bimbang. Dan ketika dia mulai bimbang, Tuhan mengulurkan tangannya. Ya, dalam Matius 14 ayat 30-31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dikatakan takutlah ia dan mulai tenggelam. Belum tenggelam, belum kelelep saudara. Tapi mulai tenggelam. Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, tangan Tuhan pegang kita dengan sempurna. Bukan pada saat kita sudah jatuh. Sebelum kita jatuh, Tuhan sudah mengulurkan tangan kepada kita. Tinggal bagaimana? Apakah kita mau memberikan tangan kita, hidup kita untuk dipegang oleh Tuhan? Seringkali justru malah kita yang berontak, merasa hebat, mampu, merasa lebih tahu dan lain-lain. Padahal kita tidak cukup kuat, saudara. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ya, dan dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Ketika mungkin kita mengalami seperti Petrus, menjalani kehidupan, kita tahu Tuhan menyertai. Wow, dahsyat bisa jalan di atas masalah. Di atas air kita berjalan. Ya, tapi ketika kita rasa tiupan angin, mulai aduh susah nih hidup nih. Aduh susah nih penyakit nggak sembuh-sembuh. Aduh susah nih ekonomi. Aduh kita mulai takut. Kita mulai bimbang, kita mulai goyah, kita mulai tenggelam imannya. Ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mengulurkan tangan kepada kita. Dan saat ini, apabila engkau sedang mengalami hal tersebut, datang pada Tuhan. Angkat tanganmu, bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tolong aku Tuhan. Ya, karena Tuhan ada selalu menyertai kita. Dalam Mazmur 63 ayat 7 dan 8 dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Haleluya saudara. Tuhan menopang kita. Tuhan pertolongan kita. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan goyah. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menantikan Tuhan, kita terus fokus pada Tuhan. Kita terus ingat akan pertolongan, penyertaan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan kita terus melekat kepada Tuhan.
Saudara, dikatakan tadi apa? Kita tidak akan menjadi lemah. Kita tidak akan menjadi kalah, saudara, karena Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru pada kita. Bahkan kita diumpamakan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Dahsyat bukan? Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Bukan karena kita hebat, saudara. Ya, pegangan Tuhan adalah jaminan kemenangan kita. Tangan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Oleh karenanya, pada saat ini, mungkin kita sedang mengalami goyah. Mungkin kita sedang mengalami lelah, lemah. Datang pada Tuhan. Tahun 2025 Tuhan sudah menyertai dengan ajaib. Dengan dahsyat. Pandemi boleh kita lewati. Pergumulan demi pergumulan. Tuhan bisa tolong. Dan kalau kita ada di titik ini. Dan kita ada dan saudara boleh mengikuti, menyaksikan dan bersama-sama beribadah. Hari ini karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menolong kita. Kita mungkin kehilangan iman atau pegangan. Kita mungkin menjadi lemah. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangannya atas kita. Ingat baik-baik saudara. Tangan kanan Tuhan. Bicara tangan kanan itu bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Kemenangan yang Tuhan miliki. Dan dia pegang kita dengan tangan kanannya. Ya, jatuh tidak membuat kita menjadi berakhir atau akhir dari hidup kita. Jatuh akan membuat kita masuk di dalam pemulihan yang lebih lagi. Jadi jangan takut ketika kita lemah. Justru di momen itulah datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjadi bimbang, jangan takut dan jangan goyah, saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan terus menyertai kita. Pegangan Tuhan yang membuat kita aman, bukan kekuatan kita. Ya, sekali lagi saudara kasih Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Dia. Ingat seluruh kebaikannya sepanjang tahun ini. Dan terus percaya bahwa tahun depan pun Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kalau Tuhan menyertai Elia, kalau Tuhan menyertai Petrus, Tuhan pun akan menyertai kita semua. Kalau bangsa Israel boleh menyeberangi laut, dibelah, Tuhan punya cara untuk menolong kemustahilan yang ada di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan terus hidup di dalam Engkau. Kami mau mengingat akan segala kebaikan-Mu. Karena Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Pada kesempatan ini kami belajar untuk kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang hidup. Karena kami memiliki Engkau Tuhan yang setia. Yang menjadikan langit, bumi, bulan, bintang dan semua isi dari bumi ini. Engkau yang berkuasa atas semuanya. Di bumi dan di surga bahkan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan dan keberanian. Bahkan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berikan kami kasih lebih lagi Tuhan. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi Engkau melebihi segalanya. Sehingga tidak ada ketakutan lagi dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk tidak bimbang. Untuk tidak meragukan Engkau. Untuk tidak meragukan apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan apa yang akan Engkau kerjakan. Yusuf disertai dengan ajaib. Elia disertai. Petrus sertai. Bahkan bangsa Israel disertai. Kami yakin Tuhan, Kau juga menyertai kami. Dan Bapa ajar kami, kalau kami mungkin hari-hari ini sedang goyah, iman kami mulai lemah, kami merasa lelah dengan keadaan ini, kami lelah dengan penyakit yang kami alami, lelah dengan kondisi rumah tangga, lelah dengan masalah ekonomi dan lain-lain. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami percaya Tuhan menurunkan tangan untuk menolong kami. Ketika Petrus hampir tenggelam, Engkau mengulurkan tangan. Kami mengangkat tangan kami. Dan kami percaya tangan-Mu yang kuat, yang terulur dan menopang kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami percaya pertolongan yang tepat waktu. Pertolongan yang tepat cara. Pertolongan yang tepat orangnya juga. Dengan apapun yang Kau kerjakan. Kami percaya pada saat ini Engkau menolong kami semua.
Jemaat-Mu dimanapun berada, biar kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah. Bahkan saat tidak ada jalan, di belakang mungkin ada tentara Mesir yang mengejar. Di depan ada lautan. Tetapi Tuhan sanggup membelah laut. Bahkan Tuhan sanggup membunuh para tentara yang mengejar bangsa Israel itu dengan air dari laut mati itu. Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu lebih dari segalanya. Dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Lihat jemaat-Mu dimanapun berada yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Biar Tuhan berikan kelegaan bagi yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi hati yang mungkin sudah lemah. Bagi iman yang sedang goyah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Karena kami percaya kalau kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, kami tidak menjadi lemah karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Supaya kami sungguh boleh dikuatkan dan kami siap Tuhan untuk memasuki tahun 2026 dengan kekuatan, semangat, iman, bahkan pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita berdoa bersama-sama memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Biar Tuhan kuduskan dan layakkan kita untuk menerima perjamuan pada saat ini. Bapak terima kasih untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kiranya Tuhan menguduskan, memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Dan Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Sehingga kami yang menerima roti dan memakannya. Sehingga kami juga yang menerima anggur dan meminumnya. Kami mendapatkan tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Kami dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan dengan seluruh jemaat-Mu di muka bumi ini menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi, dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, mari kita makan roti ini dengan mengingat dan menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga kita dipersekutukan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita angkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, mari bersama kita minum anggur ini dengan menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga kita dipersekutukan dengan Tuhan. Dan kita juga dipersatukan dengan seluruh jemaat di muka bumi ini menjadi satu tubuh Kristus, menjadi gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Melalui roti dan anggur ini kita boleh dikuduskan, disucikan, dan kita menjadi ciptaan baru yang terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah memberikan Yesus anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu. Kau rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib bagi kami semua. Sehingga kami yang percaya kepadamu beroleh jalan kebenaran dan hidup.
Kami beroleh pengampunan dosa dan menerima hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban-Mu yang menebus kami semua. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya kami dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Menjadi tubuh Kristus, di mana Engkau adalah kepala atas kami semua. Kami bersyukur juga Roh Kudus, karena Engkau yang memenuhi kami semua. Menuntun kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga hidup kami boleh semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Kami bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Bahkan kami terus boleh berbuah-buah. Baik buah kebenaran, buah roh, buah pertobatan terus menyertai kami. Sehingga apa yang kami lakukan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami terima juga ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh kuat. Kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi, kami tidak goyah lagi. Karena Tuhan yang menopang kami. Kami menerima segala anugerah-Mu. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong setiap umat-Mu bersama dengan seluruh keluarganya. Tuhan persatukan dan kami percaya satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya pun akan diselamatkan. Berkati seluruh keluarga yang ada. Hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesukaran, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan tangan kanan-Mu yang kuat yang menopang ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia, Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP, MP, Dewan Pendiri, bahkan juga MPL, para gembala, Ketua BPD, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan terus pimpin kami gereja-Mu. Supaya hidup kami boleh semakin memuliakan Engkau sehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami. Tuhan memberkati bangsa dan kota kami Tuhan. Berikan roh yang takut akan Allah dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri TNI, Polri, dan tingkat pusat sampai ke daerah. Biar kegentaran kepada Engkau selalu ada. Sehingga para pemimpin ini, hamba-hamba Tuhan ini boleh sungguh melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.